Shalom Tiberias. Bersama-sama Shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini sama-sama kita boleh berkumpul dan kita boleh bergabung di dalam ibadah penuh kuasa di pagi hari ini, di mana sebentar juga perjamuan kudus akan dipimpin langsung oleh yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak kita bersama-sama, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau teduhkan hati kita, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ketika kami boleh melihat hari yang luar biasa indah, demikianlah kami percaya bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan begitu indah di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Karena kami sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan Allah kami bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Untuk itu kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Bersama juga dengan jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Kami bersyukur kami boleh ada di gereja Tiberias. Gereja Tuhan pakai secara luar biasa di akhir zaman. Mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Karena kami sungguh percaya di balik perjamuan kudus dan minyak urapan ada kuasa yang tiada taranya. Sebab Engkau yang berfirman, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelas sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Akan ada tantangan kesukaran besar, tetapi janji firman Tuhan di akhir zaman bahwa yang ada minyak dan ada anggur tidak akan dirusakkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Doa kami selalu untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati, berikan hikmat, Tuhan pakai lebih heran lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan inilah doa dan iman kami bahwa kami tidak hanya sama-sama berkumpul di bumi, tetapi satu saat kelak kami akan bersama-sama kumpul di dalam kerajaan surga. Kami alaskan ibadah pada pagi hari ini, ibadah Minggu Raya, KKR kesembuhan dan pelepasan resesi ekonomi dari awal, pertengahan hingga kesudahannya hanya ke dalam satu nama penuh kuasa, nama yang penuh mujizat, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari setiap kita siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sangat besar Kau sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu bersama-sama. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari saja bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan terkasih, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari bersama-sama angkatan kita dua-dua. Mari Tiberias, angkat suaramu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kami nyatakan tiada yang seperti Engkau Yesus. Sungguh tiada yang seperti Engkau Yesus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Oh, tiada seperti Kau Yesus. Tiada seperti Engkau. Mari bersama-sama, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kami percaya sungguh hari ini perbuatan ajaib Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Tiada seperti Kau Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita berikan tepuk tangan sorai-sorai buat Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bersama-sama, tiada seperti Engkau.
Engkau besar, sebab Engkau agung, sebab Engkau mulia, sebab Engkau ajaib, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk mujizat-Mu. Kami bersyukur buat tubuh dan darah, buat minyak kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh baik bagi setiap kami. Mari sejenak naikkan doamu di pagi hari di hadapan Tuhan Yesus. Bersyukur untuk hidup-Mu yang Tuhan beri. Bersyukur untuk berkat di dalam kehidupan setiap kita seperti gelombang lautan yang tiada putus-putus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Engkau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Mari bersama-sama angkat suaramu. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Pagi hari kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Amin. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Serahkan haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada satu nama yang layak dipuji, layak disembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang bersuka cita pagi hari ini sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Allah yang luar biasa. Selamat pagi. Shalom Tiberia. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dimanapun kau berada. Mari kita bangkit berdiri, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Ku tak pandang dari rencana, asalkan berdiri di atas firman.
di hatiku. Kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapakah ku menjadi keluarganya. Lebih sungguh lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua Semua saling mengasihi, betapakah ku menjadi keluarganya. Mari dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Dalam Yesus ada sukacita. ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Haleluya. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, come on, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Lebih segalanya oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh
atas kepala kita. Kita siap memuji nama Tuhan Yesus siang hari ini, amin. Yang siap bersuka cita buat Tuhan, kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Go! Kita mau rayakan, kita mau besarkan nama Tuhan Yesus di siang hari ini. Mari sama-sama umat Tuhan. Gereja Tiberias, kita katakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Sambil bertepuk tangan siang hari ini sama-sama. Kembali bersama-sama umat. Rayakan Yesus, rayakan, mari rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Angkat tangan kita. Dia lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Sama-sama. Dia lahir dan hidup untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Selamanya. Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Boleh sambil bertepuk tangan sama-sama siang hari ini buat Tuhan Yesus Kristus. Ini setiap sembah syukur kami buat nama Tuhan Yesus. Tiberias goyang. Mari satu suara sama-sama kita memuliakan Tuhan Yesus. Tiberias. Dia lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan. Mari sekali lagi. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Yang bersuka cita sama-sama kita bernyanyi buat Tuhan. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surganya rumahmu.
Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Semat-semat tetapmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam orang Majus datang turun bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan budi persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam-salam. Tuhan Yesus lahir ke dunia bagi setiap kita, memerdekakan kehidupan setiap kita, memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Mari yang percaya kita memuji nama Tuhan Yesus. Satu suara, atas suara kita buat Tuhan Yesus. Hari ini ku bersuka cita, bersuka karena kelahirannya. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Sambutlah Rajamu, sambutlah Rajamu. Hari ini ku bersuka cita, bersuka karena kelahirannya. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Sambutlah Rajamu, sambutlah Rajamu. Sama-sama. Hari ini ku bersuka cita, bersuka karena kelahirannya. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Sambutlah Rajamu, sama-sama. Hari ini ku bersuka cita, bersuka karena kelahirannya. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Sambutlah Rajamu, sambutlah Rajamu. Yesus Tuhanku, sambutlah Rajamu, sambutlah Rajamu. Sama-sama datang Yesus Tuhanku. Sambutlah Rajamu, sambutlah Rajamu. Sama-sama datang Yesus Tuhanku. Sama-sama datang Yesus Tuhanku. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan yaitu highlight video, yaitu khotbah dari Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam hidup di dunia ini, kita selalu harus dalam perkenanan Tuhan Yesus. Perkenanan Tuhan Yesus itu menyangkut kepada sikap atau favor, yang mana kita harus selalu berbuat kebaikan. Kita jangan mimpi dalam perkenanan Tuhan, apalagi perbuatan kita itu melenceng dari firman Tuhan Yesus. Meskipun kita di dalam Tuhan Yesus, bahkan kita pelayanan, tapi kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak pelaku daripada firman Tuhan, maka kita tidak di dalam perkenanan Tuhan Yesus. Bagaimana untuk kehidupan kita agar terus dalam perkenanan Tuhan Yesus? Kita harus memiliki iman yang teguh, bahwa kita mempunyai iman itu menyenangkan hati Tuhan. Kita berjalan ya di dalam iman yang membuat Allah itu senang, dan kita melihat iman itu dengan manusia batiniah kita, bukan manusia lahir atau mata lahiriah kita melihat iman itu, tetapi dengan manusia batiniah. Maka ada pengharapan bahwa apa yang kita sekarang sedang gumulkan pasti akan dijawab oleh Tuhan Yesus, pasti akan tercapai karena Tuhan Yesus kita adalah Allah yang hidup. Nah, yang kedua, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang tidak tercelah bagi Tuhan. Mengapa kita harus kudus, harus suci, harus tidak bercela? Karena Tuhan Yesus akan menjemput mempelai-mempelainya yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Kita harus membawa persembahan hidup kita sebagai persembahan yang sejati, persembahan yang kudus kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga ya, kita harus taat kepada firman Tuhan dan selalu hidup dalam kebenaran. Jadi orang yang taat kepada Tuhan Yesus itu melihat dan mengalami kasih Allah yang khusus. Dan yang keempat,
untuk kita dikenan oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang jujur. Jangan kita ya sudah di dalam Tuhan tetapi kita seperti orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Orang itu di dalam Tuhan Yesus tetapi jalannya jahat. Makanya itu kita harus menguasai firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan, resapkan, dan lakukan. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan suara gembala sidang yang terkasih Bu Pendeta Darneti Pariaji untuk hari Minggu ini 17 November 2024 dengan tema bagaimana untuk kita menerima pemulihan. Romawi 1 doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan. Agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di surga, menjadi mempelai Kristus. Dengan menerima perjamuan kudus dan penyekudapan, kami semua hidup dalam kuasa Tuhan, tidak dirusakkan dan siap ke surga, pesta di surga, sepanjang masa diam dalam rumah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi 2, bagaimana untuk kita menerima pemulihan. Pemulihan adalah proses atau cara mengembalikan sesuatu yang sudah rusak, dikembalikan seperti keadaan semula. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus bagi kita orang percaya. Apa yang harus kita lakukan agar kita menerima pemulihan? 1. Selalu ada iman di hati kita. Roma 10 ayat 17. Iman dapat tumbuh saat firman Tuhan didengar, diresapi dan disimpan di dalam hati. Hanya firman Tuhan yang dapat membangkitkan iman di hati kita. Iman adalah dasar. Tanpa iman kita tidak dapat membangun pengharapan kita. Kalau tidak ada dasar atau fondasi, maka tidak ada bangunan yang bisa dibangun. Dengan iman kita dapat mengalami pemulihan, dan dengan iman itu kita bertindak untuk naik level. Iman akan bertumbuh hanya oleh firman Tuhan. Artinya pemulihan pasti akan kita alami ketika kita tinggal di dalam firman-Nya. 2. Kita harus mempunyai ketaatan kepada Tuhan. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Sebelum Tuhan memulihkan segala sesuatu yang ada di luar kita, haruslah diri kita yang pertama mengalami pemulihan. Allah minta kita taat. Kita tidak cukup hanya beriman saja, tetapi juga harus taat. Kita harus taat kepada firman Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Pemulihan akan terjadi jika Tuhan mendapati ketaatan dalam hidup kita. 3. Selalu rendah hati di hadapan Tuhan, selalu berdoa dan selalu bertobat. 2 Tawarik 7 ayat 14, Ulangan 8 ayat 2 sampai dengan 3. Belajar rendah hati di hadapan Tuhan itu sulit. Sebab banyak yang harus kita korbankan. Misalnya reputasi dan kedudukan kita menjadi taruhannya untuk hidup rendah hati. Ketika kita tinggi hati, kita akan hancur. Tetapi waktu kita merendahkan hati kita, maka Tuhan akan mengangkat kita dan memulihkan kita. Untuk mau dipulihkan dengan sempurna, kita harus selalu rendah hati, berdoa dan bertobat. Sebab dengan begitu, iblis tidak akan bisa merampas berkat pemulihan yang dari Tuhan untuk kita. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa, agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai dalam Wahyu 20, 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk terima yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus, yang akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Bersama-sama dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan, kita mau panggil namanya, kita katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan kehidupan kami. Yesus, Kau telah mati bagiku,
hapus dosaku. Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, darahmu, Yesus, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tubuhmu, Yesus, menyembuhkan, darahmu, Yesus, menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu, Yesus, tubuhmu, Yesus, menyembuhkanku. Darahmu, Yesus, menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami. Shalom saudara. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua, roh, jiwa dan tubuh kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, khususnya untuk anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan juga
Penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini ya Tuhan Yesus, untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Dan kami juga akan perjamuan kudus terlebih dahulu. Kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu ya Tuhan Yesus, yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni kami, dan bahkan Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai sebagian pemberitaan firman ini, dan kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom saudara. Ulang lagi ya, shalom. Terima kasih, kita pagi hari ini kita percaya kita dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian ya. Memang kita dalam hidup ini di dunia, kita harus selalu waspada, kita harus berjaga-jaga dalam hidup, terutama dengan kemajuan zaman ini saudara sekalian ya. Dunia menawarkan hal-hal yang memikat hati, yang mengenakan daging saudara sekalian ya, sehingga orang jadi terlena, jadi malas, bahkan jadi lebih senang kesenangan duniawi. Nah nanti kalau ada susah ya, ada susah atau sedih, nah barulah nanti dia akan merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi dia. Coba Argo bacakan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Ya, 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11 katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin saudara sekalian. Ya, kita rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita pegang tangan Tuhan yang kuat saudara sekalian, dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Anda percaya Tuhan Yesus pelihara kita? Ya harus percaya, jangan khawatir, jangan takut ya saudara sekalian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah ini yang jadi judul kita pagi hari ini, yaitu berjaga-jaga ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia, lawanlah iblis. Maksudnya di sini dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah segala sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi di sini kita melihat dari firman Tuhan bahwa musuh kita atau lawan kita adalah siapa? Iblis ya saudara sekalian. Nah, dunia ini sudah dikuasai oleh iblis saudara sekalian ya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan merasa aman. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mau menerkam kita ya, mau menjatuhkan kita saudara sekalian ya. Maka itu kita harus latih ya saudara sekalian. Berjaga-jaga ini adalah aktif ya saudara sekalian. Berjaga-jaga bukan pasif ya. Jadi kita harus punya kepekaan rohani ya yang tinggi dan kewaspadaan yang tinggi ya, supaya iblis jangan
menyerang titik-titik kelemahan kita, saudara sekalian. Terlebih dari handphone saja, saudara sekalian, ya, dapat terjadi perselingkuhan, pencurian, penipuan, kejahatan luar biasa, dan dapat info-info yang merusak dari anak kecil sampai orang dewasa, saudara sekalian. Jadi kalau bisa ya handphone, kalau Anda lagi diam-diam gitu, buatlah aplikasi Bible ya di handphone itu, Anda baca firman Tuhan. Ya memang kita enak ya lihat TikTok, lihat Instagram, saya juga gitu ya. Kalau udah lihat TikTok, keasikan, aduh ngabisin waktu saudara sekalian, keasikan lihat, nggak semua dilihat juga ya saudara sekalian. Cuma kalau saya sukanya lihat bayi-bayi saudara sekalian ya, sama dogi-dogi ya yang lucu-lucu, itu entah AI entah apa, atau ada kucing yang bisa tersenyum ketawa-ketawa sama bayi, ya itu AI ya saudara sekalian, nggak bener ya sebetulnya. Tapi itu hiburan, tapi ya janganlah. Artinya kita boleh sedikit, tapi firman Tuhan katakan kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu penting saudara sekalian, karena firman Tuhan itu standar hidup kita ya saudara sekalian. Kita waktu mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan ya, waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita tuh sedang bercermin untuk kita untuk diri kita, untuk membersihkan diri kita saudara sekalian ya, setiap hari saudara sekalian. Nah, untuk berjaga-jaga ini kita lihat waktu kejadian Tuhan Yesus mau disalib ya saudara sekalian. Saya bacakan Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ya, kita diminta setiap hari memang berdoa. Tidak harus 1 jam, boleh 2 jam, boleh 3 jam, tapi boleh juga berapa menit, boleh setiap waktu. Amin saudara sekalian. Ya, setiap waktu, daripada Anda ngelamun yang enggak, berdoalah ya, berkomunikasi. Berdoa itu komunikasi kita dengan Bapa di sorga saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, di sini di mana murid-murid Tuhan Yesus disuruh oleh Tuhan Yesus ya berdoa dan berjaga-jaga dan berdoa, tapi muridnya tidur saudara sekalian. Nah, ini pekerjaan siapa yang buat tidur? Iblis ya saudara sekalian ya. Kalau saja mereka menyadari bahwa besok Tuhan Yesus mau disalib, mungkin mereka tidak akan mau tidur ya saudara sekalian. Mungkin mereka mau berjaga-jaga mengikuti Tuhan Yesus. Ini mereka tidak mau mengikuti kata-kata Tuhan Yesus. Nah, kita yang tidak mau mengikuti kata-kata Tuhan Yesus, kita akhirnya nanti bisa tersesat ya saudara. Seperti Petrus ya, yang akhirnya karena dia tidak berjaga-jaga, tidak mau berdoa 1 jam saja kata Tuhan Yesus, sampai 3 kali Tuhan Yesus minta. Nah, akhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali ya saudara sekalian ya. Jadi sebetulnya kalau musuh kita sebenarnya ya iblis yang sedang berjalan bagai singa yang mengaum-ngaum saudara sekalian. Jadi kita jangan merasa aman ya, tadi kita mesti punya benteng pertahanan yang kuat saudara sekalian ya, di mana kita jadi ada kewaspadaan yang tinggi ya saudara sekalian, untuk mereka tidak dapat menyerang titik-titik kelemahan kita, karena tiap kita ada kelemahan saudara sekalian. Jadi jangan kelemahan kita diserang dan jadi betul-betul jadi dibangkitkanlah kelemahan kita itu saudara sekalian. Akhirnya kita terjatuh saudara sekalian, rohani kita saudara sekalian. Nah itu. Nah kemudian apalagi yang harus kita jaga saudara sekalian? Yang kedua adalah hati kita saudara sekalian. Argo bisa bacakan di Amsal 4 ayat 23. Kemudian Mazmur 119 ayat 11 Argo. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Demikian firman Tuhan. Ya,
Jadi hal yang kedua yang harus kita jaga adalah hati kita. Karena apa? Karena Allah melihat hati. Allah mengetahui hati kita dan melihat hati kita dan menjawab hati kita, saudara sekalian. Karena Allah melihat hati kita, saudara sekalian, dan di firman Tuhan tadi dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita terpancar kehidupan kita. Kalau hati kita baik, baiklah kehidupan kita. Amin, saudara sekalian. Kalau hati kita kemerungsung, hati kita ya penuh dendam, penuh kepahitan, ya itulah yang apa yang kita tabur akan kita tuai, saudara sekalian. Kita menabur marah, kita akan menuai kemarahan dari orang lain juga, saudara sekalian ya. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, saudara sekalian. Juga di Mazmur 119 ayat 11 katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, di sini firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan adalah standar hidup kita. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janji-janji Tuhan begitu banyak. Amin, saudara sekalian. Nah, itu kuasailah firman Tuhan supaya Anda mengerti apa saja janji-janji Tuhan, supaya aku jangan berdosa kepada engkau. Karena firman Tuhan berisi janji-janji Tuhan, peringatan Tuhan kepada kita, ya saudara sekalian, peringatan-peringatan Tuhan kepada kita. Jadi itu firman Tuhan adalah standar hidup kita. Ketika kita membaca, merenungkan, kita mendengarkan firman Tuhan, itulah tadi yang saya katakan bahwa kita sedang bercermin, ya, bercermin untuk membersihkan diri kita setiap hari, saudara sekalian, ya. Firman Tuhan itu memeriksa hati kita, melihat hati kita, dan pertobatan harus setiap saat. Pertobatan harus setiap saat, setiap hari, bahkan setiap saat, saudara sekalian ya. Kalau kita menunda suara Tuhan untuk kita bertobat ya, kan itu ada ya di hati kita, itu suara Tuhan ya. Kalau yang kebaikan untuk mengarah kepada kebaikan itu adalah suara Roh Kudus, saudara sekalian. Kalau kita tunda, kita sedang mengeraskan hati, saudara sekalian ya, kepada suara Tuhan. Tuhan Yesus katakan kalau kita mengeraskan hati kepada suara Tuhan atau kepada firman Tuhan, Tuhan yang jadi hakimnya, firman Tuhan Yesus yang menjadi hakimnya. Saya bacakan di Yohanes 12 ayat 48 dikatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman, saudara sekalian. Jadi ya, kalau kita menunda atau mengabaikan firman Tuhan, kita sedang mengeraskan hati dan firman Tuhan akan menjadi hakim bagi kita. Firman Tuhan diberikan kepada kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Amin, saudara sekalian. Untuk kita hidup dalam kebenaran, hati-hati, berjaga-jaga. Sekarang zaman makin maju, kita dengar gereja juga udah macam-macam ya ajarannya, saudara sekalian ya. Ya seperti dihalalkan lah, makanya kita kuasai firman Tuhan, saudara sekalian. Bahkan kalau perlu hafalkan, terutama kata-kata Tuhan Yesus ya, kata-katanya itu kita hafalkan, saudara sekalian, supaya kita tidak gampang disesatkan. Ya kita dengar firman Tuhan kayaknya bagus, kayaknya apa. Ya sebetulnya orang yang berkhotbah itu harus jadi pelaku loh, saudara sekalian. Banyak sekali orang yang berkhotbah tapi tidak pelaku, itu nggak ada kuasa, saudara sekalian ya. Nah yang benar adalah ya memang firman Tuhan tidaklah sekedar kata-kata, tetapi menyangkut kuasa. Tetapi ada transfer roh dari mimbar. Amin, saudara sekalian. Jadi Anda harus hati-hati, harus berdoa. Jangan gampang-gampang juga ditumpang tangan orang lain, saudara sekalian ya. Bukannya saya nggak boleh ya, tetapi hati-hati, saudara sekalian, karena banyak sekali orang-orang yang melayani Tuhan ya, tetapi tidak pelaku firman Tuhan, saudara sekalian. Kita harus hidup di dalam kekudusan ya, saudara sekalian. Kita memang tidak tahu kehidupan orang, tetapi dari buahnya lah kita bisa melihatnya, saudara sekalian ya. Dan kemudian berjaga-jaga yang ketiga adalah kita selalu mengutamakan Tuhan ya, saudara sekalian. Coba Argo bacakan Lukas 21 ayat 34, kemudian Mazmur 25 ayat 10 Argo.
Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Lukas 21 ayat 34 katakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya, saudara sekalian. Kemudian di Mazmur 25 ayat 10 katakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi firman Tuhan berisi janji Tuhan, janji-janji Tuhan dan peringatan-peringatan Tuhan Yesus. Jadi berjaga-jaga itu identik dengan melakukan suatu tindakan ya saudara sekalian, dan tidak pasif ya, bertindak untuk mengutamakan Tuhan ya saudara sekalian, dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi berjaga-jaga yang ketiga adalah mengutamakan Tuhan selalu. Amin saudara sekalian, utamakanlah Tuhan dalam setiap perencanaan apapun yang Anda lakukan. Utamakan dan ingatlah Tuhan Yesus. Mau makan aja kita akan berdoa, artinya kita ingat Tuhan, mengutamakan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, utamakanlah Tuhan saudara sekalian. Sebut nama Tuhan Yesus, ingat Tuhan Yesus saudara sekalian ya. Jadi kita tidak terbawa arus dunia saudara sekalian ya, yang dikuasai oleh kuasa gelap ya saudara sekalian. Jadi berjaga-jaga berarti juga berpegang kepada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tadi ini firman Tuhan katakan ya. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya ya saudara. Semua itu merupakan aksi nyata saudara sekalian yang harus dilakukan dan dilatih. Berjaga-jaga tuh harus dilatih saudara sekalian. Ya, karena kita gampang terbawa arus, kita bergaul dengan orang yang maaf ya, misalnya suka clubbing, lama-lama kita jadi ikut clubbing saudara sekalian ya. Bukannya clubbing gak boleh ya, tetapi hati-hati ya, kehidupan malam gitu dugem-dugem ya saudara sekalian. Nah juga kita selalu berdoa saudara sekalian ya. Kita juga harus selalu berdoa karena doa merupakan sarana komunikasi kita dengan Bapa yang di sorga. Amin saudara sekalian. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan ya saudara sekalian. Tuhan mengendaki selalu juga ya, kita di samping berjaga-jaga ini juga harus selalu siap sedia. Karena Tuhan Yesus katakan siap sedia karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Di Lukas 12 ayat 40 katakan, Tuhan Yesus ini yang ngomong, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Dan kita pun juga tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang saudara sekalian. Dan kita tidak tahu juga kapan Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali saudara sekalian. Jadi posisi kita sekarang dan besok-besok ini adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Amin saudara sekalian. Untuk itu kita berjaga-jaga, waspada dan berdoa selalu. Amin saudara sekalian. Jadi berjaga-jaga ada 3 hal yang pagi hari ini, bahkan 4 hal ya saudara sekalian. Yaitu 1, kita jangan biarkan dunia meracuni atau mengotori diri kita. Amin. Yang kedua, kita jaga hati kita ya. Yang ketiga, ya kita mengutamakan Tuhan Yesus selalu. Dan yang keempat, jangan lupa berdoa setiap saat. Intimlah dengan Tuhan ya saudara sekalian. Enak loh hidup di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian. Saya sudah merasakan ya, saya sejak bertobat. Aduh saya mengucap syukur saudara sekalian ya. Aduh pokoknya nggak ada duanya. Pokoknya saya diselamatkan itu betul-betul ya, kasih Tuhan betul-betul nyata saudara sekalian ya. Kadang-kadang apa yang kita pikir, itulah saya bilang Allah menjawab hati. Apa yang ada di hati kita
dikasih saudara sekalian. Kadang-kadang yang gak perlu deh. Itu kadang-kadang, tapi itulah Tuhan Yesus. Dia Allah yang hidup, Allah yang merasakan apa yang kita rasakan, dan Allah yang menjawab apa yang kita butuhkan. Amin saudara sekalian. Ya, mari bangkit berdiri kita sebelum menerima perjamuan kudus. Kita akan menyembah Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Angkat kedua tangan kita sembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus sedang disembah dan Tuhan Yesus bertahta di atas pujian dan penyembahan anak-anaknya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus. Kau ku
kuria layanama. Urala nama rasikiara layanama. Indala nama rasikiara layanama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kiara layanama rasikiara layanama. Kindala nama rasikuria layanama. Kirala nama rasikuria layanama. Kindala nama rasikuria layanama. Hurala nama rasikiara layanama. Hudala nama rasikiara layanama. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan selalu melindungi kami. Engkau ada di dalam kami. Engkau menuntun kami. Engkau melindungi kami. Engkau betul-betul memberkati kami. Kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah lepas dari kami. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiara nama rasiku ya ralayana maka kira maka. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya, mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini kami tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Kami tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Ya, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna.
tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh dalam nama Yesus. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Dan kalau ada kepentingan lain, masalah finansial, pekerjaan, rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak, minta kepada Tuhan Yesus saat ini. Dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. 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 Ya, kita angkat minyak urapan, kita berdoa untuk minyak urapan. Anda yang tidak ada minyak urapan nanti akan diberikan dari depan ya saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin,
apa yang kami kerjakan berhasil. Dan minyak urapan ini dioleskan pada orang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dipergunakan untuk pekerjaan usaha atau rumah atau apapun yang menjadi kebutuhan daripada jemaatmu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Akan dijawab doanya dalam nama Tuhan Yesus, akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Ya, saudara sekalian, habis ini nanti kita akan altar call dan kemudian ada firman Tuhan dari Pendeta Elfris ya. Saudara nggak pulang kan? Ya. Kita berdoa untuk pokok doa. Oke. Aku yang pegang. Bapa, dalam nama Yesus, segala tulisan kebutuhan anak-anak-Mu yang dituliskan Tuhan Yesus, hamba serahkan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Mereka bersandar dan percaya kepada Engkau. Mereka berserah penuh kepada Engkau Tuhan Yesus. Kasihani mereka, kasihi mereka. Jawab ya Tuhan Yesus, biarkan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan Yesus terjadi pada semua tulisan ini, berhasil dijawab oleh Tuhan Yesus. Anak-anak penuh iman akan berhasil dijawab oleh Tuhan Yesus. Berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Ya, sekarang kita altar call ya saudara sekalian. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran. Minyak kudus-Mu mengurapiku,
penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman
dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Hari ini mari sama-sama kita bangkit berdiri umat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Efri Sirait pada siang hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat siang hari yang indah ini. Kami sungguh diberkati melalui ibadah siang hari ini. Kami sudah diberkati oleh sakramen perjamuan kudus dan juga pengurapan minyak yang dilayani langsung oleh Gembala Sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji dan juga Pendeta Argo Pariaji. Kami merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, dan kami percaya kami semua tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam kami, maka apapun doa kami Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengar sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Doa hamba siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat siang, salam. Ada sukacita, amin. Saya percaya doa saudara dijawab Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, aku percaya doaku pasti dijawab Tuhan. Amin. Saudara, tadi kita bersyukur ya, dilayani langsung oleh Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji dan juga Pendeta Argo Pariaji. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka tadi Ibu Gembala ada sedikit menyampaikan pesan, yaitu tentang berjaga-jaga dan berdoa. Hal apa yang harus kita jaga? Yang pertama, kita harus menjaga jangan sampai dunia meracuni, mencemari kita. Yang kedua, apa yang harus kita jaga? Yaitu hati kita. Karena hati kita adalah pusat kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus jaga yaitu janji Tuhan terus digenapi dalam hidup kita. Dan yang keempat, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Nah, ini yang sedikit saya mau bahas buat kita semua. Berdoa, berjaga-jaga berdoa. Kita baca bersama Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-18. Satu ayat kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Saya sering bilang doa itu penting atau tidak penting? Penting. Kalau penting, saudara nggak boleh hidup tanpa berdoa. Kalau penting, saudara nggak boleh melakukan sesuatu tanpa berdoa. Sama, makan itu penting atau tidak penting? Kalau saudara nggak makan gimana? Lemah. Sama demikian juga kalau kita nggak berdoa kita bisa lemah. Maka doa itu penting. Yang kedua, doa itu gampang atau susah? Gampang. Kalau gampang mari kita lakukan. Kadang-kala pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita saja yang susah, ribet, rumit. Kita usahakan, kita kerjakan sedemikian rupa. Nah, doa itu gampang. Artinya apa saudara? Tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Saya mau tanya sama saudara, masih berdoa? Atau sudah berhenti berdoa? Masih berdoa. Nah saudara, ayat yang baru kita baca tadi,
Paulus mengingatkan jemaat di Efesus dan mengingatkan kita semua bahwa doa adalah senjata rohani. Sama-sama bilang bersama saya, doa adalah senjata rohani. Amin. Jadi Efesus pasal 6 itu saudara mulai ayat 11 sampai selanjutnya itu saudara judul perikopnya adalah perlengkapan rohani. Bahkan akan ada dikatakan bahwa senjata Allah. Senjata Allah itu apa? Firman Tuhan. Senjata itu apa? Perisai, ketopong, macam-macam. Nah, senjata kita orang percaya bukan uang. Senjata kita orang percaya bukan jabatan. Senjata kita orang percaya doa. Sama-sama bilang bersama saya, doa adalah senjata rahasia yang ampuh mengatasi berbagai masalah. Amin. Saya mau tanya sama saudara, saudara punya masalah? Siapa yang punya masalah? Jangan cium tangan, saudara. Semua pasti punya masalah. Entah itu masalah yang berat, masalah yang sulit, masalah yang sederhana, apapun masalahmu, bawa di dalam doa. Amin. Doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Doa membuat kita dekat dengan Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, doa membuat kita dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara dekat sama seseorang, misalkan saya kenal itu Pak Elfris gitu. Saya dekat sama dia. Loh, tandanya saudara dekat itu apa? Kita sering ngobrol. Misalkan ini tadi ada Ibu Gembala. Pak, saya dekat sama Ibu Gembala. Nah, tandanya dekat itu apa? Sering ngobrol. Amin. Suami istri, tanda dekat itu apa? Sering ngobrol. Nah, kadang-kala saudara nggak ngomong aja kita ngerti apa maksud istri gitu saudara. Kadang-kala saudara misalkan kita lagi antri di sebuah bank gitu saudara. Tiba-tiba saudara ada wanita yang cantik gitu saudara. Lalu saudara, oh silakan gitu saudara. Lalu tiba-tiba istri dari jauh pelototin. Gitu saudara. Itu nggak ngomong aja suami ngerti. Jangan kamu antri di belakang dari tadi gitu saudara. Artinya apa? Doa itu membuat hubungan kita dekat dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang mengaku dia berdekat dengan Tuhan tapi nggak berdoa, pembohong. Sama-sama bilang bersama saya, doa membuat hubungan aku dekat dengan Tuhan. Amin. Saya Pendeta Elfris Wright bersaksi. Ibu Gembala, Ibu Pendeta Daryanti Parihaji, juga Pendeta Argo Parihaji itu suka berdoa, senang berdoa. Maka keluarga Gembala itu saudara senang berdoa. Kami pun pendeta-pendeta harus banyak berdoa. Maka saudara, ketika saudara berdoa, iblis gentar. Tadi Ibu Gembala bacakan 1 Petrus 3 yaitu tentang iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi siapapun saudara, mungkin saudara merasa bukan siapa-siapa, orang yang lemah, sedang sakit, ada masalah. Tapi waktu saudara duduk di kaki Tuhan, iblis gentar sama saudara. Enggak ada yang amin. Sama-sama bilang bersama saya, saat aku berdoa, iblis gentar sama aku. Amin. Nah, saya mau tanya sama saudara, iblis takut sama kita atau kita takut sama iblis? Yang benar. Sekali lagi saya mau tanya, iblis takut sama kita atau kita takut sama iblis? Coba kalau di rumah saudara tetangga sebelah baru ada yang dibunuh gitu saudara. Baru ada yang dibunuh, ada yang mati gitu. Tiba-tiba malam saudara disuruh istri keluar sebentar ambil barang. Tiba-tiba ada barang jatuh, darah Yesus, darah Yesus. Masih takut atau mulai khawatir saudara? Masih percaya atau mulai khawatir? Nah, jadi saya mau tanya, iblis takut sama kita atau kita takut sama iblis? Benar. Kalau saudara di rumah sendiri, istri lagi keluar kota, anak-anak lagi pergi, malam-malam tiba-tiba listrik mati, saudara masih takut atau saudara tetap kuat atau saudara mulai takut? Mulai takut. Ya sesungguhnya kita mau iblis takut sama kita. Tapi kadangkala saudara kita yang takut sama iblis.
Nah, saudara, saya teringat suatu hari, saudara, saya dulu suka doa keliling sama pengerja Cyberpark, saudara. Hari Senin kita doa keliling, tujuannya untuk supaya kota Bekasi atau kota itu diberkati Tuhan. Maka suatu kali kita doa hari Senin jam 6 sore sampai jam 10. Nah, biasanya naik motor, karena kalau naik mobil kan nggak bisa ngurapi gitu. Maka saya digonceng, ada 4 motor, kita keliling doakan. Lalu suatu hari udah selesai berdoa, tiba-tiba ada salah satu pengerja yang bilang, pendeta kita doain restoran itu. Lalu saya bilang, kenapa doain restoran orang? Ini udah jam 10 malam, udah tutup restorannya. Nanti kita dimarahin orang, kok restoran orang diurapi. Gini pendeta, suatu hari saya makan di situ, itu mobil antri, motor antri, orang antri. Pokoknya restoran itu penuh sekali. Ya saya bilang, bagus dong. Tapi pendeta, suatu hari saya makan di situ, selesai makan saya mau ke toilet restoran itu. Lalu saya pergi ke toilet, waktu saya pergi ke toilet, nggak sengaja saya lihat lewat dapur. Nah, waktu mau ke toilet itu lewat dapur. Waktu lewat dapur, dapurnya itu pintunya kebuka separuh. Terus, waktu kebuka separuh itu saya nggak sengaja melihat di dapur itu ada nenek-nenek tua lagi ulek sambel gitu, saudara. Kamu salah lihat kali? Enggak, saya lihat pendeta. Apa yang kamu lihat? Nenek-nenek tua, rambut gimbal, mata melotot merah, lidah menjulur panjang. Lalu saya bilang, mana ada orang seperti itu? Nah itu dia pendeta, mungkin orang jadi-jadian gitu, saudara. Terus, iya itu lidahnya menjulur panjang, lalu air liurnya netes ke sambal itu. Mobil antri, motor antri. Wah, saya ingat waktu mendiang Papa Reji kita di Surabaya ada satu tempat, saudara. Kayak gitu juga. Akhirnya saya bilang, ya udah, ayo kita pergi doakan gitu, saudara. Lalu saya samperin, kita urapi, kelilingin minyak, saudara, 7 kali. Udah tutup, kalau masih buka saya bisa dikejar gitu, saudara. Maka udah tutup, kita urapi. Selesai, saudara, itu hari Senin. Pulang, kita pulang. Lalu hari Minggu seperti ini kita pelayanan. Nah pagi-pagi saya jadwalnya di Cyberpark waktu itu. Lalu para pengerja lapor sama saya, pendeta, puji Tuhan. Apa puji Tuhan? Saya bilang, restoran yang kita doakan itu pendeta, sekarang motor nggak antri lagi, mobil nggak antri lagi, sekarang sepi gitu. Waduh, saya bilang repot juga ini, saudara. Saya kan jadi bikin orang susah gitu, saudara. Ya udah, nggak apa-apa. Mereka tepuk tangan, gitu. Lalu itu Minggu pagi, lalu Minggu malam selesai pelayanan, misalkan saya selesai jam 10 malam, lalu diantar teman-teman, saudara. Nyampe rumah saya bilang, udah, sampai jumpa minggu depan, saya bilang gitu. Lalu saya masuk, saudara. Saya merasa ada yang aneh, ada yang ikutin saya, tapi saya lihat nggak ada gitu, saudara. Lalu saya masuk rumah, anak saya nggak bisa tidur, gelisah. Saya bilang, ini ada yang nggak benar. Saya keluar, saudara, di depan rumah saya itu ada kali, saudara. Di pinggir kali itu, di depan rumah saya, ada nenek-nenek tua, rambut gimbal, mata melotot merah, lidah menjulur panjang. Waduh, saya kaget sekali. Saya masuk rumah, saya ambil minyak urapan, saudara, saya angkat minyak urapan. Lalu saya teriak, ayo maju kamu, saya urapi minyak. Tapi kaki gemeteran juga. Tapi saya tanya nggak masuk, saudara. Dia cuma liatin aja. Nah saya mau tanya jadinya, kesimpulannya, kita yang takut setan atau setan takut kita? Tapi hari ini saudara diurapi minyak. Saudara menang atas setan-setan roh jahat. Katakan amin, saudara. Maka sekali lagi Efesus 6 ayat 18 tadi kita baca, ada beberapa poin penting yang kita bisa pelajari. Yang pertama, sama-sama kita baca 2-3 ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah. Stop. Ayat ini mengajar kepada kita harus berdoa kapan? Apa itu setiap waktu? Setiap waktu itu apa? Setiap saat itu apa? Setiap menit. Saya mau tanya sama saudara, saudara bisa berdoa setiap menit? Nggak bisa. Lalu apa artinya berdoa setiap waktu? Berdoa setiap waktu itu, saudara, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, berdoa. Lagi ada uang, nggak ada uang, lagi ada masalah, nggak ada masalah, lagi sedih, lagi kecewa, lagi senang, Jadi nggak boleh kita melakukan sesuatu kalau nggak berdoa. Amin. Yang kedua, terus lagi kita baca Efesus 6 ayat 18, sama-sama kita baca 2-3 ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam
Stop. Yang kedua, berdoa di dalam apa? Roh. Apa itu berdoa di dalam roh? Apa berdoa di dalam roh? Bahasa roh. Kalau nggak bisa bahasa roh, nggak bisa berdoa dong, saudara. Berdoa di dalam roh itu artinya berdoa mengikuti pimpinan roh. Bukan mengikuti keinginan daging. Sama-sama bersama saya. Berdoa dalam roh, artinya berdoa dipimpin roh. Bukan kedagingan. Jadi ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu, ini ada ibu-ibu enggak, saudara? Ibu-ibu, pesan saya jangan berdoa supaya suaminya Tuhan, supaya suamiku ditabrak bajai, supaya dia bertobat. Itu berdoa bukan dipimpin roh, itu berdoa kedagingan. Berdoa dipimpin roh, berdoa supaya orang bertobat. Amin. Yang ketiga, selanjutnya, satu lagi kita baca Efesus 6 ayat 18. Sama-sama 2-3 ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan yang ketiga apa? Berdoa dan apa itu berdoa berjaga-jaga? Yang menjadi bagian saudara, saudara lakukan. Yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan lakukan. Maksudnya apa? Misalkan saudara di rumah ada toko sembako gitu ya. Nah malam mau tutup saudara doa, ayo kita doa apa? Doa sama suami, Tuhan berkatilah toko sembakoku, malam ini kami mau tutup gitu saudara. Doa, tapi setelah doa saudara jangan langsung pergi ke kamar, warungnya harus ditutup. Lalu kalau saudara udah berdoa, lalu saudara masuk, lalu anak bilang, Pak kok warung belum ditutup? Kita sudah berdoa. Saya mau tanya sama saudara, besok pagi itu warung kosong atau masih penuh? Kosong. Karena nggak berjaga-jaga. Selanjutnya kita baca Efesus 6 ayat 18 sama-sama 2-3 ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak. Yang keempat, kita harus berdoa dengan apa? Tidak putus-putusnya, artinya apa? Jangan berhenti. Yang terakhir sekali lagi kita baca Efesus 6 ayat 18 sama-sama 2-3 ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan tak putus-putusnya untuk segala orang. Yang kelima, kita harus berdoa untuk orang lain atau orang lain, keluarga kita. Amin. Nah, kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita akan berdoa untuk Natal, Gelora Bung Karno, mendiang Pak Pariaji, Ibu Gembala mengajar doa yang luar biasa, yang canggih itu doa sama-sama. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, sama-sama kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur akan kembali merayakan Natal di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, hari Sabtu 7 Desember 2024. Kami mohon Tuhan tolong supaya acara berjalan lancar. Semua yang melayani, Ibu Gembala bersama keluarga, tim worship, panitia, pemain musik, choir, seluruh pengerja, seluruh jemaat diurapi Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan beri cuaca yang sejuk, tidak panas, tidak hujan. Tuhan jagai kota Jakarta dalam lindungan Tuhan. Dan kami berdoa perayaan Natal Tiberias akan memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Nama Tuhan dimuliakan. Kami berjanji kami akan hadir dalam perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tutup ibadah ini, sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Berkatilah umat-Mu, sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkatilah Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah melayani kami dalam sakramen perjamuan kudus dan juga renungan singkat, juga pengurapan minyak bersama Pendeta Argo Pariaji. Tuhan urapi, Tuhan terus pakai secara luar biasa untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai akan siap pesta di sorga. Juga berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, semua yang melayani, juga pemimpin pujian Saudara Yoris Stefani bersama keluarga, juga teman-teman yang lain, juga Alvarado, juga yaitu Arda dan semua pemusik, semua yaitu tim singer, semua
yaitu penerima tamu, pot kolektor, petugas perjamuan, sound system, semua yang melayani diberkati Tuhan. Dan umat-Mu yang mengikuti ibadah secara live streaming juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, berkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we sing how great, 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 how great is our God. Puji nama Tuhan, ibadah minggu raya karena kesemuan ilahi dan pelepasan restriksi ekonomi telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom Tiberia.